Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Trinugraini. Saya dari kelas P02 genap. NIM saya 255082011111020. Saya dari kelompok 5, asisten Kak Fauzia Indriana Putri. Di sini saya akan membuat video membuat tutorial video pengolahan data pembuatan pohon filogenetik. Sebelum sampai sana, saya akan menjelaskan cara mengolah data genetik berupa sequence terlebih dahulu. Dan aplikasi yang harus kalian siapkan yaitu yang pertama ada Chromas. Ini Chromas. Terus Chromas itu fungsinya untuk menghapus noise, di mana noise di sendiri itu data sequence yang rusak yang terus akan dieliminasi. Terus yang kedua yaitu kalian harus menyiapkan Eugene. Eugene itu yang ini. Nah, ini Eugene. Fungsi Eugene itu untuk membuat konsep khusus setelah yang telah kita Chromas tadi. Oke. Terus yang ketiga yaitu file primer. File primer dari Word. Nah, ini file primer. Fungsi file primer itu untuk Chromasnya sendiri untuk membuat pin. Terus jangan lupa bahan yang telah disediakan di Google Classroom itu adalah bahan sequence. Nah, yang pertama kalian masuk ke Chromas. Langsung tutorial ya guys. Chromas, kalian klik open. Terus kalian cari bahan penugasan filogenetik. Dan dia download. Nah, ini nih. Bahan penugasan filogenetik. Dan pencet. Nah, di sini kan ada F2 sama R2 kan. Nah, terus kalian pertama itu pencet F2. Nah, hasilnya kayak gini. Terus kalian klik itu yang bawahnya 20. Bawahnya 20 ini G ya. G sampai ke blok. Terus pencet edit. Terus kalian delete upstream. Nah, terus habis itu habis delete upstream, klik Ctrl F. Nah, gini kan. Ini kalian hapus. Kita ganti yang ada di file primer. Tadi kan F2 ya. Kalian copy, Ctrl C, terus pindah lagi ke Chromas, langsung Ctrl V. Terus langsung kalian fin next. Nah, sampai berbunyi ini ya. Nah, oke, sip. Terus kalian close. Nah, ini batasnya sampai sini. Terus habis itu kalian pencet edit. Terus kalian pencet lagi edit, terus delete downstream. Nah, gini ya jadinya. Habis itu kalian
Nah ini kalian pilih save as that file, terus save as. Kalian bikin folder baru aja. Jangan di sini, di sini aja. Nah, buat folder baru ya. Foldernya apa ya? Nah, nih, open. Nah, save langsung. Nah, langsung ke save, terus pindah lagi yang ke file kedua. Caranya sama. Caranya sama itu tadi. Nih, sudah pencet ini yang R2 ya, open. Bawahnya 20, dan pencet, terus edit, terus delete upstream. Dari situ kalian Ctrl V, hapus, terus chatbot, salin, Ctrl C, tempel, Phoenix. Nah, berbunyi, terus kalian close, terus ini itunya, terus edit, delete downstream. Nah, ini sudah jadi. Save. Maaf, saya lupa. Download. Nah, ini ya tadi ya. Ini terus save. Oke, udah. Terus kita pencet Eugene. Pencet Eugene, fungsinya Eugene untuk membuat konsensus file. Konsensus. Kita pencet file, terus open, terus cari yang tadi. Apa tadi namanya? Nah, ini. Nah, ini kan. Ini kalian salin dua-duanya seperti ini, terus open. Nah, jadinya seperti ini. Klik tools, lalu klik tools. Nah, terus sanger data analisis ini, tapi kalian pencet yang Reds de novo assemble. Nah, add maksudnya. Sini ini lagi, terus open. Nah, terus run. Oke. Nah, ini kan munculnya. Terus kalian klik
klik kontik 1, sekalian klik kanan, terus kalian nemu tulisan export. Nah ini export, tapi kalian ya Allah, kalian ambil yang export select row to separate sequence file. Oke. Nih pastikan ini Avasta ya. Terus habis itu kalian ekspor. Nah terus habis kalian ekspor itu kita lihat di file kita yang kita buat tadi, namanya tadi aku ini. Terus ini ada counting 1 kan, nggak salah kayak gitu bos, maaf kesalahan teknis. Nah ini kalian pencet kanan, klik kanan, open with, itu kalian pencet notepad. Nah habis pencet notepad, ini kan belum ada nama spesies kan. Nah terus kalian kalau mau cari nama spesies itu kalian salin ini terus. Nah ya, terus habis itu masuk ke Chrome, nah ini kalian tempel, terus kalian Ctrl A, baru Ctrl C. Fungsinya itu untuk menghapus spasi, lalu kita bisa masuk ke webnya yang namanya NCBI. Nih, nah ini kalian langsung bisa klik Nucleus Blast. Nah terus kalian salin di sini. Nah ini kan udah nggak ada spasinya kan, terus kalian blast itu buat nyari tahu nama spesiesnya ya. Bentar, remote loading, sabar, kita menunggu hasilnya. Nah hasilnya ini dia itu ini Myiacanthus gramistes. Nah ini ya, nih kalian cari yang 100% ya, yang mirip banget. Terus kalian pencet, terus kalian salin namanya, ini namanya aja, Ctrl C. Terus habis itu kalian pencet ke notepad tadi. Ini hapus saya counting. Terus kita pencet ini, ya salin terus ini. Nah ini kan terus ini kalian copy dari awal ini sampai sini, kalian copy terus masuk ke Word ini tadi. Sekarang pencet di sini, di bawahnya data primer ya. Ini terus kalian tempel. Nah ini kan masih ada spasinya. Ini caranya gini ya. Ini hapus saya data primer. Terus kita ketik di sini itu data underscore primer. Nah gunanya underscore ini itu untuk agar tidak ada spasi, karena kalau ada spasinya nanti tidak bisa dilihat hasilnya. Nah caranya kita lihat ada spasinya atau tidak itu kita pencet yang ini,
Nah, jadi ini kan ada spasi nah, kita hapus kita hapus ini. Nah, lagi sampai dia nggak ada spasi. Ini ya, udah sampai situ. Gak ada, kalian matiin aja wis. Berikut ini adalah cara untuk mengolah data berupa sequence. Selanjutnya kita membuat pohon filogenetik. Kalian masuk ke Chrome yang tadi, nih Chrome yang tadi, terus pilih dah. Setelah itu kita tab baru, kita cari, kita pencet NCBI. Terus kita pencet. Nah, terus jangan lupa kita ini ganti dengan yang namanya nukleoter. Kita cari nukleot. Nah, terus kita salin di sini namanya. Kalau kita mau lebih gampang cari kayak DNA-nya gitu berapa, kita langsung cantumin, ketik aja CO1. Namanya CO1. Bentar, caps lock ya. CO1. Tapi kita ketiknya di sini tuh COI ya. Tapi caps lock semua. Terus habis itu kita search. Nah langsung di sini kan langsung ada base pair-nya itu yang lebih baik dipakai kita itu 500 ke atas kan. Nah, di sini ada 655, 635, 224 dan lain-lain. Nah, di sini langsung ada tulisan DNA-nya, jadi bukan yang lain-lain. Terus kita pencet aja. Yap. Nah, ini ini langsung kita pencet FASTA. Di sini kan kita disuruh buat membuat atau mengambil data itu 4 data in group sama 2 data out group. Nah, di sini aku itu gunanya itu untuk apa? Gunanya untuk mensejajarkan di aplikasi Mesquite dan untuk mengambil spesies yang base pair-nya harus 500 ke atas. Tuh, salin ini sampai ini, salin. Terus masuk ke Word. Nah, kita buat tab baru. Aduh, kita copy. Nah, tadi caranya biar nggak ada spasi, kita tambah underscore ini. Nah, nice. Terus kan di sini kita butuh sequence-nya kan, kita ambil sequence-nya ini, copy, masuk Chrome,
tab baru aja, tab baru, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, itu biar nggak ada spasinya. Terus kita copy, nah kan dengan ada spasinya. Terus habis itu kita cari geolognya, geolocation hewan ini tadi, Meiacanthus gramistes. Nah, kita carinya di mana? Carinya di sini. Tadi kita balikin kan, terus kita cari yang namanya geolog ini, geolog name, geolocation name ini itu artinya hewan ini ditemukan di negara atau daerah mana gitu. Nah, ini tuh di Filipina. Kita salin, kita copy, terus kita pencet wordnya tadi, terus kita kasih underscore, terus kita salin di sini. Selesai nih, satu doang. Nah, itu udah selesai guys. Ini kita hapus aja. Nah, ini kita buat lagi. Oke, kita akan membuat data outgroupnya itu NC, sabar. Oke, kita pencet NCBI, search NCBI. Nah, ini NCBI, kita pencet. Nah, aku buat yang outgroup, data outgroup. Kita butuh 2. Kita pencet nucleus dulu, ganti. Aku pakai hewan namanya Lucanus madras. Terus nambahi CO1 biar gampang cari base pair DNA. Kenapa aku pakai Lucanus madras? Soalnya aku pas praktek pakai hewan ini. Terus kita pencet ini. Nah, terus kita pencet FASTA. Copy yang ini. Maaf, kesalahan teknis, human error. Terus kita ke Word, terus copy. Ini nggak usah bold ya. Terus habis itu kita ganti spasinya ini sama underscore. Enter, terus kita copy sequence-nya, copy, terus kita ke tab baru, kita Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, terus habis itu ke Word lagi, Ctrl V. Nah, terus habis itu kita cari dia ditemuinnya di mana. Caranya gini, kita cari yang namanya geolocation name ini, Filipina, kita salin, terus kita ke Word lagi, kita kasih underscore, kita salin, jangan sampai ada spasinya ya. Nah, ini baru 1 ya guys, kita butuh 1 lagi. Oke, kita cari 1 lagi, yaitu yang sama-sama seperti ini tapi yang lain. Nah, ini contohnya. Nah, kita pencet,
terus kita pencet, terus kita paste lagi, terus kita salin ini namanya. Oke, Ctrl C, habis itu ke Word lagi, Ctrl V. Nah ini nanti sama underscore, salin sequence. Kita ke new tab, hapus, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, terus ke Word lagi, Ctrl V. Habis itu kita ke Chrome lagi, cari, dia temuinnya di mana? Dia temuinnya di Taiwan ya, Taiwan nih. Blok, copy nih. Sudah selesai data out group saya. Sudah. Setelah kita membuat in group dan out group, kita akan membuat di Misquit. Misquit itu untuk fungsinya untuk mensejajarkan data-data tadi yang kita buat. Kita pencet file, open file, pastikan ini sudah berbentuk txt ya, kalau tidak txt nanti tidak bisa. Sudah kita ganti tadi, langsung kita oke. Ini pastikan FASTA DNA atau RNA. Nah, kita pencet oke. Save ya. Aku gak usah diedit yang bocah-bocah gak ngilang sama YouTube. Tak jenengi maju latas. Kita sejajarkan warna sama. Menambahkan karakter untuk menambah space. Masih 100. Buat oke. And glove. Untuk menghapus kotak yang bolong-bolong ini, kalian pencet yang ini, terus tahan shift pojok, terus kita hapus, terus yes. Kita lihat yang belakang. Nah, ini juga bolong-bolong. Klik yang ini, terus kita tahan shift, kita geser sampai habis, terus kita tekan sini.
hapus. Nah, udah selesai. Display, kalian ke display, terus kalian ke display. Itu fungsinya untuk kita lihat ini gagal atau enggak. Ini error apa enggak ya, kita cek hitam. Nah, udah enggak ada yang warna hitam, berarti sequence-nya enggak error. Nah, terus kita balikin lagi, kita pencet default. Nah, ini ke matrix, terus kita pencet genetic code. Matrix genetic code. Nah, ini kita pencet sampai warna abu-abu, terus kita pencet yang ini codon, terus ini kita pencet yang vertebrata. Nah, ini set codon position, terus kita minimize stop codon. Ini karakter matrix. Terus kita mencet file. Pastikan filenya di NRA. Oke. Ini langsung ekspor. Langsung save. Dan udah save ya. Dan masuk aplikasi Mega. Mega fungsinya untuk membuat pohon filogenetik. Ini langsung kalian pencet file, open a file session, terus kalian cari data yang tadi. Terus kalian cari data ini, terus kita open, kita pilih analyze, terus kita oke. Kalian coding untuk cloud sequence data. Ini klik no. Terus kita model ini generate dan update model, terus kita pencet OK. Kita pencet OK. Bentar. Ini model buat pohon filogenetik. Biasanya menggunakan K2 ya. Ini masih dulu. Kita ke filogeny. Likely.
booster method, dan ini 1000, Kimura 2, parameter model, ini sama. Ini sudah jadi, udah pencet yang ini vertikal, horizontal lebih vertikal. Artinya pokoknya itu jadinya gini. Ini jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini sudah jadi pohon filogenetiknya. Sudah.